Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang dengannya kita bisa menjalani kehidupan dengan semangat, dengan penuh gairah, dan kita pun bisa melakukan ibadah, sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya dengan penuh kehusuan. Dan semoga saudara kita, sahabat kita yang sedang Allah berikan ujian sakit ataupun ujian-ujian yang lainnya, mudah-mudahan Allah segera mengangkat sakitnya, dan semoga sakit dan ujiannya menggugurkan segala dosa-dosa dan kehilapan yang telah dilakukan. Insya Allah sahabat, pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali tentang tata bahasa Arab, yaitu kita akan mempelajari tentang inna dan saudaranya. Inna dan saudaranya. Yuk. Inna dan saudara-saudaranya, ke depan kita akan pelajari. Intinya inna dan saudaranya tadi, inna, ka'ana, lakinna, laita, la'ala, adalah merupakan isim yang dia itu masuk kepada huruf yang masuk kepada mubtada dan khobar, sama dengan kana. Kana dan inna itu sama fungsinya, dia masuk ke mubtada dan khobar. Inna berfungsi memansubkan mubtada, dan mubtadanya berubah namanya ketika inna masuk menjadi isim inna. Asalnya mubtada, masuk inna, maka berubahlah mubtada namanya menjadi isim inna. Dan fungsi inna kedua adalah memarfukan khabar mubtada. Kan mubtada dan khabar itu adalah dua isim yang dia itu wajib marfu. Maka ketika ada inna masuk kepada mubtada dan khabar, mubtadanya dimansubkan, sedangkan khobarnya, khobar mubtada dimarfukan, dan khobar mubtada berubah namanya menjadi khabar inna. Yuk kita perhatikan bersama contoh mubtada dan khobar dan bagaimana perubahannya ketika dimasuki inna dan saudaranya. Nah, contoh Aliyun mujtahidun, dua-duanya isim, dua-duanya wajib marfu dengan apa? Dengan domah, Kenapa? Karena ini masuk ke isim mufrad. Tanda marfunya itu dengan domah. Nah, ketika masuk inna, maka asalnya Aliyun jadi inna aliyan. Jadi dimansubkan mubtadanya dan berubahlah namanya, bukan mubtada lagi ini. Kan ini asalnya mubtada. Jadi berubah, bukan lagi mubtada tapi jadi isim inna. Isim inna tadi wajib mansub. Dengan apa? Dengan patah. Inna aliyan mujtahidun. Mujtahidun khabar mubtada sama, khabar inna juga sama, yaitu memarfukan. Jadi perbedaannya hanya cuma di isim innanya saja. Asalnya marfu berubah menjadi mansub dengan patah. Contoh yang kedua, Maryamu mujtahidatun. Maryam adalah seorang wanita yang bersungguh-sungguh. Maka ketika ada inna masuk, dimansubkanlah asalnya Maryamu menjadi Maryama. Inna Maryama mujtahidun. Mujtahidatun. Mujtahidatun tidak berubah. Kenapa? Karena fungsi dari khabar inna adalah memarfukan. Contoh selanjutnya, muslimatun mujtahidatun, wanita-wanita muslimah yang bersungguh-sungguh. Masuk inna. Inna muslimatin. Kenapa muslimatin tidak muslimatan? Karena tanda mansub untuk jamak muannats salim itu adalah dengan kasroh, inna muslimatin. Jadi tanda mansubnya itu beda-beda. Kenapa? Karena tergantung jenis isimnya. Kalau jenis isimnya jamak muannats salim, ya mansubnya dengan kasroh. Beda dengan musanna. Kalau musanna, tanda mansubnya itu dengan iya. Jadi beda-beda ya, ada dengan patah, ada dengan kasroh, ada dengan iya. Selanjutnya
Al-waladani mujtahidani, ini mubtada, ini khabar. Dua-duanya marfu? Iya, dua-duanya marfu. Dengan apa marfunya? Marfunya dengan alif, Kenapa dengan alif? Karena jenis kata ini adalah jenis kata musanna atau sesuatu yang menunjukkan dua, tandanya itu dengan alif nun. Nah, ketika masuk inna asalnya waladani jadi inna waladaini. Kenapa? Karena ini jadi isim inna. Isim inna, aturan dari sananya, aturan bakunya dia harus mansub. Maka dimansubkan. Dengan apa mansubnya? Mansubnya bukan dengan patah, bukan dengan kasroh, tapi dengan iya. Kenapa dengan iya? Karena jenis katanya ini adalah jenis kata isim musanna. Maka mansubnya adalah dengan iya. Sudah aturan bakunya. Mujtahidani sama mujtahidani. Kenapa? Karena khobar ina itu memarfukan khabar mubtada, sama, berarti tidak ada yang berubah. Contoh yang lain, muslimuna mujtahiduna, orang-orang muslim laki-laki yang bersungguh-sungguh. Masuklah ina, maka asalnya muslimuna jadi muslimina. Dia wajib mansub. Kenapa? Karena jadi isim ina. Mansubnya dengan apa? Dengan iya. Kenapa dengan iya? Karena jenis muslimina itu adalah jenis jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim mansubnya dengan iya, muslimina. Lalu apa bedanya dengan musanna? Bedanya dikit. Kalau musanna sama dengan iya, cuma sebelum ya sukunnya itu dia patah. Kalau jama' mudzakkar salim, ya mati sebelumnya kasroh. Ya, simple banget. Khabar ina dia wajib marfu. Dengan apa marfunya? Dengan waw. Kenapa dengan waw? Karena ini adalah jenis jama' mudzakkar salim. Ya. Nah, lalu inilah perbandingan kana dan ina agar kita mudah sekali untuk memahaminya. Poin pertama, kana dan ina dua-duanya masuk ke mubtada dan khobar. Ya. Inna dan kana dua-duanya masuk kepada mubtada dan khobar. Titik. Yang kedua, isim kana dia isimnya dimarfukan, kalau isim inna dia dimansubkan. Itu fungsinya. Kebalikannya. Jadi kana aliyun mujtahidan, khobar mubtadanya dimansubkan. Mansubnya dengan apa ini? Dengan patah. Kenapa dengan patah? Karena ini isim mufrad. Kebalikan dari inna. Kalau tadi kana aliyun, ketika masuk inna jadi inna aliyan, bukan inna aliyun tapi inna aliyan mujtahidun. Jadi kebalikannya. Kana maryamu mujtahidatan. Isim kana wajib marfu, mujtahidatan khobar kana wajib mansub. Kebalikan dengan inna. Inna maryama, asalkan maryamu jadi inna maryama. Kenapa? Karena isim inna wajib mansub, khobarnya wajib marfu, mujtahidatun. Kebalikan dari isim kana. Kana muslimatun mujtahidatin. Inna berubah, bukan inna muslimatun tapi inna muslimatin. Kenapa? Karena isim inna wajib mansub. Mansubnya dengan apa? Mansubnya dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena ini jenis jama' mu'anats salim, jenis banyak untuk mu'annas. Mujtahidatun, khobar inanya dimarfukan. Kenapa? Karena sudah menjadi aturan bakunya. Contoh yang lain, kana waladani mujtahidaini. Waladani marfu, isim kana wajib marfu, khobar kana wajib mansub dengan apa? Dengan iya. Masuk inna, kebalikannya. Inna waladaini. Kalau ini kan kana waladani. Kalau inna waladaini mujtahidani. Kana muslimuna mujtahidina. Isim kananya marfu, khobar kananya mansub. Inna kebalikan. Isim inanya mansub, inna muslimina. Mansubnya dengan apa? Dengan iya. Khabar inanya wajib dimarfukan menjadi
mujtahiduna. Itulah perbandingan sederhana antara kana dan ina yang mempunyai fungsi berbeda, ya, kebalikannya. Fungsi kana kebalikannya adalah fungsi ina. Pembagian isim ina. Isim ina terbagi dua. Ada yang dohir. Dohir itu nampak. Contoh, inna aliyan mujtahidun. Nah, ini isim inanya jelas, nampak, aliyan. Inna maryama mujtahidatun. Jelas, isim inanya nampak, Maryam, dohir. Yang kedua adalah domir. Berarti isim inanya itu berbentuk domir. Domir apa? Bebas. Hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Ka, kuma, kum. Ki, kuma, kunna. Ni, na. Nah, itulah isim domir yang bisa digunakan. Innahu, sesungguhnya dia. Dia itu kembali ke Allah. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya dia, Allah, maha mendengar dan maha mengetahui. Maka isim inanya dengan apa? Domir. Terus innaka, sesungguhnya engkau. Engkau ini adalah kembali ke Allah. Ini adalah masuk kategori isim inna yang domir. Ghafurur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini sangat simpel sekali pembagian isim inna, dhahir dan domir. Oke sahabat, demikian pembelajaran kita kali ini. Jazakallah khair. Semoga Allah memudahkan kita dalam mempelajari ilmu-ilmu yang sedang kita pelajari, dan semoga apa yang kita pelajari bisa bernilai ibadah di sisi Allah dan memberikan manfaat untuk diri kita dan orang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku ada papa di dalam rumah. Ya, dome, dape, debol.